Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, Ibu Ida Faridatul Hasanah MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Karitsata Maula, perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator, ditemani dengan teman saya yaitu Afifah Zahra sebagai pemateri 1 dan Kiki Sakina sebagai pemateri 2. Judul materi yang akan kami sampaikan adalah hadis ditinjau dari kuantitasnya, mutawatir, ahad, dan kehujahannya. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Afifah Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa berarti mutadabi, yakni yang datang berikutnya atau beriringan, yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta. Kemudian, dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah seimbang. Singkatnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, yang penting dengan jumlah itu, menurut adat, dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya. Jumlah perawi hadis mutawatir antara tabaqat atau lapisan tingkatan dengan tabaqat lainnya harus seimbang. Dengan demikian, bila suatu hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 tabi'in, dan selanjutnya hanya diterima oleh 5 tabi'in, tidak dapat digolongkan menjadi hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara tabaqat pertama dengan tabaqat seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan oleh perawinya tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya, bahwa berita mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri. Oleh karena itu, bila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, atau rangkuman dari suatu peristiwa lain, ataupun hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafhi. Hadis mutawatir lafhi ialah hadis yang kemutawatiran perawinya
masih dalam satu lafal. Contohnya, man kataba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Artinya, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Keterangan, menurut Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Adanya perbedaan pada permulaan hadis mungkin terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya beberapa kali. Namun, pada dasarnya maknanya sama saja. Hadis tersebut diriwayatkan oleh berpuluh-puluh imam hadis, diantaranya Bukhari, Muslim, Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, At-Tajalisi, Abu Hanifah, Tabrani, dan Hakim. Yang kedua, mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi merupakan hadis yang dimana susunan redaksinya berbeda, namun pada prinsipnya memiliki makna yang sama. Contoh, adanya hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Artinya, Abu Musa al-Ayyari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam berdoa hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya, dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya selain dalam doa sholat istisqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Contoh hadis-hadis ini yaitu tentang sholat, jumlah rokaatnya, dan lain sebagainya. Segala yang menjadi ijma' di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir amali. Selanjutnya, kitab-kitab tentang hadis mutawatir. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanasiroh fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya As-Suyuti berurutan berdasarkan bab. Yang kedua, Qot Al-Azhar karya As-Suyuti, ringkasan dari kitab di atas. Yang ketiga, Al-Laili Al-Mutanasiroh fi Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Abu Abdillah Muhammad Tulun Ad-Dimaski. Dan yang keempat, Nazam Al-Mutanasiroh min Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Katani. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu memberi faedah ilmu daruri atau yakin. Artinya yakni suatu keharusan untuk meyakini kebenaran suatu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan sedikit pun. Para perawi hadis mutawatir tidak perlu lagi diselidiki tentang keadilan dan kedobitannya, kuatnya hafalan atau ingatan, karena kuantitas para perawi hadis sudah menjamin tidak mungkin terjadi kesepakatan bohong. Hadis mutawatir mengandung hukum qat'i al-subut, memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadis mutawatir, bahkan para ulama menghukumi kufur bagi orang yang mengingkari hadis mutawatir. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah. Selanjutnya, hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad merupakan bentuk plural dari kata ahad yang bermakna satu. Hadis ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang.
Adapun pengertian hadis ahad secara istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Al-Qatan, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Dengan demikian berarti bahwa hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zanni dan tidak sampai kepada qot'i atau yakin. Selanjutnya, macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari kata syaharo yang berarti mengumumkan dan menjelaskan suatu hal. Dalam pengertian ini, masyhur juga berarti sesuatu yang terkenal, yang dikenal atau yang populer di kalangan manusia. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dari setiap generasi, akan tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz merupakan sifat musyabahah dari kata azza yaizu yang berarti sedikit atau jarang, dan kata azza ya'azu yang berarti kuat dan sangat. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 perawi pada seluruh tingkatan atau generasi. Dengan demikian, suatu hadis yang pada salah satu tabaqoh sanadnya diriwayatkan oleh 2 periwayat, meskipun pada tabaqoh lainnya diriwayatkan oleh banyak periwayat, maka hadis itu dinamakan hadis aziz. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki Sakinah. Kepadanya saya persilahkan. Contoh hadis aziz adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Nazahatun Nazah halaman 70, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Syekhon dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in," yang artinya, salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman dengan sempurna, sehingga saya lebih dicintainya melebihi cintanya terhadap orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Yang ketiga, hadis gharib. Secara bahasa, kata gharib merupakan sifat musyabahah yang bermakna menyendiri, sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan seorang perawi dimanapun hal itu terjadi. Artinya bahwa tiap hadis gharib ini tidak diisyaratkan harus satu perawi pada setiap tingkatan atau generasi, akan tetapi cukup satu tingkatan sanad dengan satu orang perawi. Jenis-jenis gharib nisbi. Yang pertama, keghariban dinisbikan kepada rawi yang syikoh atau terpercaya, seperti pernyataan mereka, yaitu tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi syikoh kecuali si fulan. Yang kedua, hadis ghairu nisbi, yaitu hadis yang keghariban sanadnya terjadi pada tengah sanad, bukan pada asal sanad sebagaimana hadis gharib mutlak. Maksudnya, semula diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi dalam asal sanadnya, kemudian secara sendirian diriwayatkan oleh satu orang rawi dari mereka para perawi tersebut. Contoh lain hadis gharib nisbi berkenaan dengan kota atau tempat tinggal tertentu, yaitu amirona an naqra bi fatihatil kitabi wa ma tayassar, yang artinya kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mudah dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, kehujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir mempunyai ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut. Hadis tersebut harus diyakini kebenarannya, sebagaimana kita meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Petunjuk dari hadis mutawatir harus diamalkan seperti keharusan mengamalkan petunjuk Al-Quran dan tidak perlu diadakan pembahasan kembali tentang keadaan rawinya. Menurut pendapat para ulama hadis, bahwa tidak ada keharusan keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diyakini dan dipercayai sepenuh hati.
Hal ini sama halnya dengan pengetahuan kita tentang adanya udara, angin, panas, dingin, air, api, dan jiwa yang tanpa membutuhkan penelitian ulang. Kita sudah percaya tentang keadaannya. Kita sudah percaya tentang keberadaannya. Jadi, dengan kata lain, hukum hadis mutawatir adalah qat'i. Selanjutnya ada kehujahan hadis ahad. Menurut Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil MA, kehujahan hadis ahad dalam masalah akidah ada kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Hal ini karena tanda-tanda itu banyak diterangkan dalam hadis ahad dan sebagian ulama dari kalangan ulama teologia. Demikian pula dengan sebagian ulama usul yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam akidah, tetapi harus berdasarkan dalil yang qat'i yaitu ayat dan hadis Rasulullah SAW. Pendapat ini ditolak karena hadis yang perawinya terpercaya dan sampai kepada kita dengan sanad sahih, maka wajib diimani dan dibenarkan, baik itu berupa hadis ahad maupun mutawatir. Inilah mazhab para ulama salafus saleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 26, ayat 36. Dan firman Allah yang artinya, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Ibnu Hajar berkata, sungguh sudah terkenal perbuatan sahabat dan tabi'in dengan dasar hadis ahad dan tanpa penolakan, maka mereka telah sepakat untuk menerima hadis ahad. Ibnu Abil Izzi berkata, hadis ahad jika para umat menerima sebagian dasar amal dan membenarkannya, maka dapat memberikan ilmu yakin kepastian menurut jumhur ulama, dan hadis ahad termasuk bagian hadis mutawatir. Sedangkan bagi kalangan ulama salaf tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.